Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Katarina Desria dari Prodi SD tingkat 1 dengan NIM 0320210073. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penginderaan yang diampu oleh Ibu Maria Pujiastuti. Baiklah, sistem penginderaan yaitu merupakan organ-organ yang dikhususkan dapat menerima rangsangan. Yang pertama yaitu indera penglihatan. Alat tambahan mata terdiri atas yang pertama alis mata. Alis mata atau supercilium adalah rambut kasar yang terdapat di atas mata, berfungsi untuk memperindah dan melindungi dari keringat. Yang kedua adalah kelopak mata. Kelopak mata bagian yang dapat digerakkan untuk membuka dan menutup mata. Yang ketiga adalah bulu mata atau silae. Ialah terletak pada kelopak mata, berfungsi untuk memperindah mata. Yang keempat, aparatus lacriminalis atau saluran air mata, berfungsi untuk membasahi dan membersihkan bola mata. Secara garis besar terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama tunica atau fibrosa terdiri dari kornea dan sklera. Yang kedua tunica vasculosa atau kroid yang kaya akan pembuluh darah. Yang ketiga adalah lapisan yang paling dalam yaitu retina yang penting untuk memproses melihat. Bola mata. Bola mata mempunyai diameter 24-25 mm. Bagian bola mata yang pertama kornea, berfungsi untuk melewatkan cahaya masuk dari luar. Kornea tersusun atas epitelium yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dari oksigen dan air mata ke seluruh kornea. Yang kedua, selaput pelangi atau iris. Bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau dan berfungsi untuk memberikan warna pada bola mata. Yang ketiga, anak bola mata atau pupil, berfungsi dalam mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Yang keempat, lensa mata merupakan suatu kristal yang berfungsi untuk mengatur dan membentuk cahaya. Yang kelima, selaput keras atau sklera, berfungsi untuk melindungi bagian dalam bola mata. Yang keenam, selaput kroid, terletak di antara retina dan sklera yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada retina. Yang ketujuh, bintik kuning, bagian yang sangat mudah menerima cahaya masuk. Yang kedelapan, selaput jala atau retina, berguna untuk menangkap bayangan di retina. Terdapat makula. Makula merupakan bagian terdapat di tengah retina. Bagian ini sangat berperan dalam penglihatan kita dan memungkinkan kita untuk melihat objek dengan baik. 9. Saraf optik, bagian berfungsi untuk membawa semua informasi visual yang dikumpulkan oleh retina ke otak. Selanjutnya adalah mekanisme sistem mata atau penglihatan. Mata bekerja saat menerima cahaya. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui kornea, kemudian menuju pupil, kemudian diteruskan dalam lensa mata. Di lensa mata membantu memfokuskan gambar ke retina sehingga bayangan pada benda jauh pada retina, bayangan yang jauh pada retina akan menghasilkan sinyal syaraf dalam mozaik fotoreseptor di bagian retina. Selanjutnya retina mengirim ujung-ujung saraf menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Selanjutnya otak mengolah bayangan tersebut sehingga dapat dilihat oleh mata. Selanjutnya kita masuk bagian penginderaan hidung atau penciuman. Tulang hidung tersusun atas tulang rawan. Adapun bagian-bagian hidung yaitu pertama, bagian hidung terdapat septum nasi atau pembatas antara lubang dan hidung bagian kanan dan kiri. Hidung terdiri dari tulang keras dan kartilago. Yang kedua, rongga hidung setelah melewati lubang hidung akan memasuki kampu nasi, adalah rongga dalam anatomi hidung yang juga terdiri dari beberapa bagian. Nasal vestibule, bagian pertama yang dijumpai adalah ini, yaitu yang terletak tepat di balik hidung bagian depan. Nasal vestibule ini dilapisi oleh jaringan epitel yang memiliki bulu-bulu. Bulu ini disebut dengan bulu hidung atau cila. Di dalam nasal vestibule ini terdapat bulu hidung dalam jumlah yang banyak. Bulu-bulu hidung berfungsi menyaring benda asing yang udara masuk ke dalam rongga hidung. Yang selanjutnya, konka. Konka adalah kukuan pada rongga hidung bagian dalam dan memiliki 3 bagian, yaitu superior atas, tengah, serta inferior bawah. Di sini pula saraf olfaktori atau saraf penciuman. Lalu konka akan mendeteksi bau dari udara yang masuk. Yang ketiga, membran mukosa. Fungsi dari membran mukosa adalah menghasilkan lendir yang kita kenal dengan sebutan ingus atau mukus. Fungsi dari lendir tersebut adalah menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung. Selanjutnya kita masuk bagian sinus, adalah rongga yang terletak di dekat hidung. Fungsinya menghasilkan lendir untuk melembabkan hidung. Nah, mekanisme kerja pada hidung. Saat menghirup udara untuk bernapas, bau sekitar juga ikut ke dalam hidung. Di dalam rongga hidung, udara akan disaring oleh sisilia dan bau akan larut di dalam lendir. Setelah rangsangan, bau tersebut akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau atau
kotori, ya serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau dan disalurkan ke otak. Setelah itu, otak yang memproses ingatan akan bau tersebut sehingga manusia mengetahui dan dapat membau aroma tersebut. Baik, kita masuk ke bagian telinga atau pendengaran. Telinga merupakan alat penerima gelombang suara atau gelombang udara. Kemudian gelombang ini diubah menjadi impuls dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Yang telinga luar atau outer ear. Ada auricula membentuk kecenguan beda dalam telinga atau conca. Selanjutnya ke telinga tengah atau middle ear. Membran timpani berbentuk tipis dan semi transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Selanjutnya adalah malleus martil atau incus lanasam atau sacroides stapes berfungsi mentransfer getaran yang berasal gendang telinga ke bagian dalam telinga. Saluran ethosius yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung nasopharynx. Fungsinya untuk menyamakan tekanan udara dengan gerakan muka tutup. Selanjutnya telinga bagian dalam luar atau namanya linear ear. Pada kolea ini terdapat organ korti yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Selanjutnya vestibular atau merupakan bagian penghubung antara kolea dan saluran semivestibular yang terdiri dari scapula dan cuticula, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan. Selanjutnya adalah semiskular atau saluran setengah lingkaran, berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Mekanisme telinga. Suara dapat masuk ke dalam telinga melalui udara. Suara tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh daun telinga atau articula, lalu diteruskan ke gendang telinga membran timpane. Akibatnya, gendang telinga membran timpane bergetar. Kemudian getaran tersebut diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapales. Bagian tulang telinga ini akan memperkuat getaran dan mengirimkannya ke kolea. Nah, di dalam kolea ini terdapat cairan yang akan menggetarkan sel-sel di dalam. Di sel inilah gelombang suara akan diterjemahkan menjadi neurotransmitter yang mengirimkannya ke otak melalui saraf pendengaran. Tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga manusia dapat mendengar. Kita masuk ke bagian penginderaan kulit. Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh. Selain itu, kulit juga merupakan organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, yang merupakan organ terbesar dari tubuh. Adapun cakupan kulit yaitu kulit pembungkus permukaan tubuh, kuku, dan kelenjar. Fungsi kulit yang paling penting yaitu yang pertama melindungi struktur internal, yang kedua mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, ketiga mengatur suhu tubuh, keempat melakukan proses ekskresi melalui keringat, kelima melindungi bahaya dari sinar matahari. Lapisan kulit terbagi menjadi tiga, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subcutaneous. Yang pertama, epidermis, kulit ari, merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan yang ini terdiri dari yang pertama lapisan stratum corneum, yang mana lapisan ini terdiri dari lapisan sel tanduk atau kreatin yang efektif untuk mencegah penguapan air dari lapisan lebih dalam. Yang kedua, lapisan stratum lucineum, yang mana lapisan ini merupakan lapisan pelindung yang mencegah kulit dari kerusakan dari sinar UV. Ketiga, lapisan stratum corneoluteum. Lapisan ini merupakan tempat sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Ini juga menghambat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Yang keempat, stratium spinosum. Lapisan ini terdapat keratinoid yang berfungsi untuk memperkuat protein. Yang kelima, stratium basale, yang mana lapisan ini merupakan lapisan yang terdalam bagian epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Lapisan yang kedua, yang pertama, dermis, kulit jagat. Lapisan ini kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf dan kelenjar minyak atau kelenjar sebasea folikel rambut dari sayuran limfae. Di dermis terdapat yang pertama kapiler darah, berfungsi untuk menghantarkan nutrisi dan zat makanan akar rambut. Yang kedua, kelenjar minyak, glandula sucrifera, berfungsi menghasilkan minyak. Yang ketiga, kelenjar rambut, memiliki akar dan batang serta kelenjar minyak rambut tidak kering dan mengkerut. Yang kedua, folikel rambut, yang merupakan pori-pori pada kulit dan menjadi tempat tumbuhnya rambut. Adapun bagian-bagian saraf yang akan mengirimkan rangsangan ke otak yaitu yang pertama, corpus rufini, panas. Yang kedua, ujung saraf tanpa selaput, perasa sakit. Yang ketiga, corpus coraceae, perasa dingin. Yang keempat, corpus pancino, tekanan kuat. Yang ketiga, kelenjar keringat terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar keringat ekrin tersebar di seluruh tubuh kecuali lapisan dalam telinga luar.
telapak tangan dan telapak kaki dan dahi, dan kedua yaitu kelenjar keringat apocrine kelenjar ini merupakan hasil keringat yang mengandung lemak, terutama terletak di ketiak dan sekitar alat kelamin. Aktivitas kelenjar menghasilkan bau karena bakteri memecah komponen yang kelenjar apocrine. Lapisan hipodermis merupakan lapisan bawah kulit. Bagian ornes merupakan lobus yang lemak membentuk bantalan lemak, dan lapisan hipodermis ini membentuk pembuluh vena dan arteri saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Seperti yang kita ketahui bahwa kulit merupakan salah satu alat ekskresi. Ini akan mengeluarkan keringat. Nah, berikut penjelasan mekanisme pengeluaran keringat melalui kulit. Mekanisme sistem peraba saat tubuh dingin berada di lingkungan yang panas, kulit akan menerima impuls dan akan mengakibatkan pembuluh darah melebar, lalu pembuluh darah akan memberikan respon hipotalamus bahwa suhu tubuh sedang panas. Lalu proses pengeluaran keringat akan diatur oleh hipotalamus yang terdapat PD otak. Rangsangan PD otak tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatik ke kelenjar keringat. Kelenjar keringat inilah yang akan mengeluarkan keringat tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penginderaan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Saya akhiri dengan selamat pagi, salam sehat, salam santai, stabil.